Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74100-3007, mengucapkan terima kasih banyak pada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang pembuatan tabel. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel, merubah definisi tabel, dan drop, rename, dan truncate tabel. Objek database. Objek-objek database terdiri dari satu tabel, yakni unit dasar penyimpanan terdiri dari baris dan kolom. Kemudian view, secara logika merepresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Sequence, mengenerate nilai primary key. Index, meningkatkan performansi query. Sinonim, beri alternatif penamaan pada objek. Statement create tabel. Untuk membuat tabel dibuat perintah create tabel. Create tabel, skema tabel, kolom, tipe data, kemudian expression. Penggunaan default. Default digunakan untuk memberi nilai default pada kolom yang dimaksud. Contohnya, secara default, tanggal mulai bekerja adalah sama dengan tanggal sistem. Saat data dimasukkan, jadi hire date, date, default, sysdate. Pembuatan tabel dalam database Oracle. Contoh pembuatan suatu tabel: create tabel, tab no, number 2, diname, varchar 2, 14, log, varchar 2, 13. Untuk menampilkan struktur dari tabel, kita ketikkan describe nama tabel, kemudian akan muncul struktur dari tabel. Terdapat dua macam tabel dalam Oracle Database, yakni yang pertama tabel user, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user, berisi informasi user, dan yang kedua adalah data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle server dan berisi informasi database. Melakukan query pada data dictionary. User underscore berisi objek yang dimiliki oleh user. All underscore semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak, tapi user punya hak akses atas objek yang tidak dimiliki tersebut. DBA underscore user dengan privilege DBA yang dapat mengakses sembarang objek dalam database. Fidular underscore menampilkan performansi server database dan penguncian hanya dapat diakses oleh DBA. Pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel dikombinasikan dengan pilihan as subquery untuk mencocokkan kolom yang sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Statement alter tabel. Perintah alter tabel digunakan untuk menambahkan kolom baru, memodifikasi kolom yang sudah ada, atau mendefinisi nilai default untuk kolom baru. Menambahkan kolom baru ke dalam tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk menambah kolom baru pada tabel adalah alter tabel, nama tabel, add kolom, data tab, data type, kemudian default expression. Modifikasi kolom pada tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk memodifikasi kolom pada tabel adalah alter tabel, nama tabel, modify, nama kolom, tipe data. Menghapus tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal-hal berikut. Semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Semua transaksi pending akan dikomit. Semua indeks akan dihapus, dan perintah drop ini tidak bisa di rollback. Statement truncate tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Yang pertama adalah menghapus semua baris dari tabel, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel, dan baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncate, supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka gunakan delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris data dari tabel, tapi tetap tidak membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel.
Menambahkan komentar atau komen pada tabel. Komentar atau komen ditambahkan pada tabel untuk tujuan dokumentasi atau keterangan. Komentar dapat ditampilkan melalui data dictionary view. All underscore call underscore comment. User underscore call underscore comment. All underscore tab underscore comment. User underscore tab underscore comment. Sekian penjelasan dari materi bab 10. Jika ada pertanyaan bisa diajukan lewat Facebook saya ataupun melalui email. Selanjutnya kita akan mencoba contoh-contoh percobaan dari praktikum bab 10. Di sini ada beberapa percobaan. Kita login terlebih dahulu menggunakan username Scott. Kita masuk ke percobaan yang pertama. Kita select bintang from user tabel, lalu kita execute. Sini akan ditampilkan semua tabel dari user Scott. Selanjutnya kita ke percobaan yang kedua. Kita select distinct object type from user objects, lalu kita execute. Ini adalah tipe-tipe objek dari tabel Scott, maksud saya dari user Scott. Dan kita menuju ke percobaan ketiga. Kita select bintang from user catalog, lalu kita execute. Di sini diberikan nama tabel dan juga tipe tabel. Selanjutnya kita ke percobaan 4. Kita ketikkan create tabel. Untuk membuat tabel kita beri nama tabel depth 30 as. Kita select emp number, in-name, kemudian sal kalikan 12. Oke, gaji tahunan dan juga hire date. From emp where depno sama dengan 30, lalu kita execute. Tabel berhasil dibuat. Lalu kita akan mengambilkan tabel depth 30 dengan cara kita select bintang from depth 30, lalu kita execute.
kita ke percobaan 5, kita alter tabel depth 30, kita tambahkan satu buah kolom, ini kolom job dari tipe varchar 2 yang memiliki panjang 9, lalu kita split tabel sudah berhasil di alter. Selanjutnya kita ke percobaan 6, kita alter tabel 30, kemudian kita rubah, kita modify, ya ini yang kita rubah adalah kolom imum, kita rubah menjadi varchar yang panjang 15. Selanjutnya kita skip tabel telah berhasil di alter. Selanjutnya kita ke percobaan ke-7, kita alter, maksudnya kita drop untuk menghapus tabel 30, kita drop tabel depth 30, lalu kita execute. Tabel sudah berhasil dihapus. Kemudian kita ke percobaan 7, kita akan merubah nama tabel, kita ketikkan rename depth, kita rubah menjadi department, lalu kita execute. Tabel sudah berhasil dirubah namanya. Selanjutnya kita ke percobaan 8 untuk memasukkan komen. Kita ketikkan komen pada tabel EMP is, nama komennya adalah informasi pegawai, lalu kita execute. Komen sudah berhasil dibuat. Demikianlah contoh-contoh percobaan dari praktikum bab 9. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan-latihan soal yang ada di bab 9 ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal dari praktikum bab 10. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Buat tabel departemen sehingga mempunyai struktur seperti ini. Untuk membuat tabel, kita ketikkan perintah create tabel, kemudian nama tabel, lalu nama-nama kolomnya dan juga tipe kolom, tipe data dari kolomnya, lalu panjang data, koma, nama kolom selanjutnya, tipe datanya, dan juga panjang data. Kemudian kita execute. Tabel sudah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya kita akan melihat struktur dari tabel departemen apakah sudah sesuai dengan soal.
kita ketikkan describe, kemudian nama tabel, lalu kita execute. Di sini terlihat struktur dari tabel departemen yang berhasil kita buat sudah sama dengan yang ada dalam soal. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Dapatkan data dari tabel dep, masukkan ke dalam tabel departemen. Baca hasilnya menjadi seperti ini. Untuk memasukkan data, kita gunakan statement insert into, kemudian nama tabel, karena kita akan mengambil dari tabel dep, sehingga kita akan kita select depno dan juga diname dari tabel dep. Lalu kita execute. Di sini telah berhasil menambahkan 4 buah baris yang diambil dari tabel dep. Untuk mengecek, kita cek apakah sudah masuk ke dalam tabel departemen. Kita select bintang from departemen, lalu kita execute. ID yang diambil dari tabel dep yang merujuk pada kolom depno sudah berhasil dimasukkan, dan juga name yang merujuk pada kolom diname pada tabel dep sudah berhasil dimasukkan. Kita ke nomor selanjutnya. Buat tabel employee sehingga mempunyai struktur seperti ini. Seperti sebelumnya, untuk membuat tabel kita ketikkan statement create tabel, kemudian nama tabel, lalu nama kolomnya, kemudian kita execute. Tabel employee sudah berhasil dibuat. Untuk mengecek struktur dari tabel employee, kita gunakan statement describe, lalu kita execute. Di sini terlihat struktur dari tabel employee sudah sesuai dengan yang ada di dalam soal. Untuk selanjutnya kita ke nomor 3. Modifikasi struktur dari tabel employee sehingga strukturnya menjadi seperti berikut. Di sini terlihat perbedaan pada kolom last name, panjang kolomnya varchar 2 dari yang sebelumnya 25 dirubah menjadi 50. Untuk itu kita akan merubah panjang data dari kolom last name. Kita ketikkan perintah alter tabel. Nama tabelnya adalah employee. Kita modify. Nah, kita akan merubah
yang akan kita rubah adalah kolom last name yang bertipe varchar 2. Kita rubah panjangnya menjadi 50. Lalu kita execute. Tabel sudah berhasil dialter. Kita coba cek kembali apakah sudah benar-benar berubah dengan menghentikan perintah describe, lalu kita execute. Di sini kolom last name dari yang sebelumnya panjangnya 25 sudah berubah menjadi 50. Kita ke soal selanjutnya. Buat tabel employee 2 yang memiliki struktur dari tabel EMP hanya pada field mno, iname, dan depno. Beri nama kolom yang baru ini pada tabel employee 2, ID, last name, dep ID. Untuk membuat tabel, kita akan mengetikkan perintah atau statement create tabel. Nama tabelnya adalah employee 2 as, karena kita akan mengambil dari tabel EMP. Kita select EMP number, kita jadikan sebagai ID, kemudian iname kita jadikan sebagai last name, lalu depno kita jadikan sebagai dep ID. Kita ambil dari tabel EMP, lalu kita execute. Tabel sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan melihat apakah tabel ini sudah berisi data-data yang berasal dari tabel EMP dengan mengetikkan statement select bintang from employee 2, lalu kita execute. Sini terlihat bahwa ID, last name, dan juga dep ID yang diambil dari tabel EMP sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel employee 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Drop tabel employee. Drop tabel digunakan untuk menghapus tabel secara permanen. Perintahnya ketika kita ketikkan drop tabel, kemudian nama tabelnya adalah employee, lalu kita execute. Di sini tabel employee sudah berhasil kita drop atau kita hapus. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Ubah nama tabel employee 2 menjadi employee. Untuk mengubah nama, kita gunakan statement rename. Kita ubah tabel employee 2, kita ubah menjadi employee, lalu kita execute. Tabel sudah berhasil dirubah namanya. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Tambahkan perintah ke tabel department dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel. Untuk menambahkan komentar atau komen dari tabel, kita ketikkan statement komen pada tabel on tabel,
yang akan kita berikan komen adalah tabel department is. Tekan perintahnya di antara tanda petik tunggal 2 kali. Kita ketikkan di sini. Kemudian kita execute. Sini komen sudah berhasil kita masukkan ke dalam tabel departemen. Untuk selanjutnya kita tambahkan perintah komen juga ke dalam tabel employee. Sama seperti sebelumnya, kita ketikkan komen on tabel pada tabel employee. Lalu kita execute. Komen pada tabel employee sudah berhasil dibuat. Demikian pembahasan soal-soal latihan dari praktikum bab 10. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.